Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Dwi Nurandani akan menjelaskan review jurnal enzimologi dengan judul Ekstraksi dan Karakterisasi Enzim Protease dari Daun Kelor. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Perkembangan ilmu bioteknologi telah menempatkan penggunaan enzim sebagai salah satu alternatif untuk berbagai keperluan, misalnya pada bidang industri dan pengobatan. Nah, salah satu enzim yang telah banyak dipelajari adalah enzim yang saya review, yaitu enzim protease yang berfungsi mengkatalis hidrolisis ikatan peptida pada protein. Sumber enzim protease yang telah diketahui berasal dari hewan, mikroba, dan tanaman. Ternyata, tanaman merupakan sumber enzim protease terbesar, kemudian diikuti oleh bakteri, jamur, hewan, alga, dan virus. Selain pepaya dan buah nanas, bahan lain yang dapat digunakan sebagai sumber enzim protease adalah daun kelor. Kemudian, daun kelor selama ini hanya dianggap sebagai tanaman liar, serta penggunaannya masih sebagai bahan untuk sayuran dan pakan ternak saja. Padahal, di India telah dilakukan penelitian yang meneliti tentang kandungan enzim protease pada daun kelor dengan aktivitas spesifik sebesar 4,27 unit per miligram. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan tanaman kelor dapat dijadikan sebagai salah satu sumber enzim protease yang cukup potensial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan enzim protease yang bersumber dari daun kelor. Untuk memperoleh enzim protease pada daun kelor, salah satu caranya yaitu dengan cara ekstraksi. Nah, untuk mendapatkan ekstrak enzim protease tersebut, maka akan dipengaruhi oleh aktivitas enzim protease. Untuk menghindari menurunnya aktivitas enzim protease dari daun kelor, maka diperlukan stabilisator. Pada penelitian ini digunakan stabilisator berupa EDTA, asam askorbat, dan gabungan keduanya untuk mempertahankan aktivitas enzim protease yang bersumber dari daun kelor. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu bahan. Bahan baku berasal dari daun kelor yang berada di tengah-tengah tangkai dan warnanya masih hijau berumur lebih dari 4 bulan. Kemudian, bahan kimia yang digunakan yaitu kalium hidrogen fosfat, hidrogen klorida, natrium hidroksida, aquades, reagen Volin-Chiacelte, lalu NaK tartarat, TCA, kasein, dan CuSO4. Kemudian yang kedua alat. Alat yang digunakan yaitu timbangan digital, blender, glassware, dan sentrifuge dingin. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu ekstraksi enzim protease dari daun kelor. Nah, awalnya daun kelor dipisahkan dengan tangkainya dan dicuci. Kemudian ditimbang 100 gram dan dihomogenisasi menggunakan blender. Kemudian ditambahkan 200 ml buffer kalium fosfat 100 milimolar dengan pH 7 yang mengandung 10 ml stabilisator. Nah, terdapat 9 stabilisator dengan 9 kode. Yang pertama yaitu A1 dan komposisi asam askorbat 0,1%. Kemudian A2 asam askorbat 0,2%, A3 asam askorbat 0,3%, kemudian E1 EDTA 5 milimolar, kemudian E2 EDTA 10 milimolar, kemudian E3 EDTA 15 milimolar, kemudian A1E1 itu dengan komposisi asam askorbat 0,1% dan EDTA 5 milimolar. Kemudian A2E2 dan komposisi asam askorbat 0,2% dan EDTA 10 milimolar. Kemudian yang terakhir A3E3 asam askorbat 0,3% dan EDTA 15 milimolar. Kemudian setiap homogenat disaring melalui sepotong kain tipis dan filtrat di sentrifuge pada 10.000 rpm suhu 4 derajat Celcius selama 30 menit.
Kemudian, aktivitas proteolitik supernatan diukur dan dibandingkan dengan kontrol atau tanpa stabilisator untuk menentukan stabilisator yang paling efektif. Kemudian didapatkan ekstrak enzim protease. Metode selanjutnya yaitu pemurnian parsial enzim protease menggunakan amonium sulfat dan dialisis. Awalnya, pemurnian parsial enzim protease dari daun kelor dilakukan menggunakan garam amonium sulfat dengan tingkat kejenuhan 60%. Kemudian, setelah didapatkan pengendapan protein, dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 7000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, endapan yang didapatkan didialisis menggunakan kantong dialisis yang memiliki MWCO atau molecular weight cutoff 12-14 kDa. Selanjutnya yaitu pengujian aktivitas enzim protease. Awalnya 1 mili enzim protease dicampur 2 mili larutan kasein 0,5% dengan 0,5 mili larutan buffer fosfat pH 7, lalu didiamkan selama 10 menit dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian dihentikan reaksinya dengan menambahkan 2,5 mili TCA 5%, lalu diinkubasi 30 menit pada suhu ruang. Selanjutnya, larutan disentrifugasi 4000 rpm selama 20 menit. Nah, diambil 1 ml filtrat dan diencerkan sampai 5 ml. Kemudian, hasil pengenceran diukur absorbansinya dengan UV pada panjang gelombang 275 nanometer. Metode selanjutnya yaitu analisis kadar protein. Kadar protein dari enzim protease ditentukan dengan metode Lowry modified menggunakan bovine serum albumin sebagai standar protein. Kadar protein dinyatakan sebagai miligram per mililiter. Kemudian, penentuan pengaruh pH terhadap aktivitas dan stabilitas enzim protease. Stabilitas enzim protease terhadap pH diukur dengan cara menginkubasikan larutan enzim selama 1 jam pada suhu 4 derajat Celcius pada pH yang divariasikan, yaitu pH 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, setelah diinkubasi, larutan enzim didinginkan dengan cepat dan aktivitas enzim protease yang tersisa diukur dengan cara yang sama. Kemudian, pengaruh suhu terhadap aktivitas dan stabilitas enzim protease. Stabilitas enzim protease terhadap suhu diukur dengan cara menginkubasikan larutan enzim selama 20, 40, 60, dan 80 menit pada suhu yang divariasikan, yaitu 30, 40, 50, 60, dan 70 derajat Celcius. Nah, setelah diinkubasi, larutan enzim didinginkan dengan cepat dan aktivitas enzim protease yang tersisa diukur dengan cara yang sama. Kemudian, untuk penentuan Km dan Vmax. Penentuan nilai Km dan Vmax dihitung pada beberapa level substrat, yaitu 0,1 sampai 0,6% pada suhu dan pH optimum. Langkah-langkah uji yang dipakai seperti pada penentuan aktivitas enzim. Data aktivitas atau V terhadap konsentrasi atau S yang diperoleh kemudian dialurkan pada persamaan Lineweaver-Burk. Nah, nilai Vmax dan Km diperoleh dari nilai 1 per Vmax dan min 1 per Km. Kemudian, penentuan spesifisitas substrat. Spesifisitas substrat ditentukan dengan menguji aktivitas enzim protease kasar dengan pH dan suhu optimum yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Substrat yang digunakan bervariasi dengan konsentrasi 0,5%, yaitu kasein, BSA, gelatin, egg albumin, soy protein, dan whey. Langkah-langkah uji yang dipakai seperti pada penentuan aktivitas enzim sebelumnya. Kemudian, pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim protease. Pengaruh penambahan ion logam ditentukan dengan menguji aktivitas enzim protease pada pH optimum dan suhu optimum yang diperoleh pada langkah sebelumnya. Ion logam seperti NaCl, BaCl2,
MgCl2, ZnCl2, CuSO4, CaCl2, FeCl2, dan AlCl3 dengan konsentrasi 10 milimolar dan enzim protease masing-masing ditambahkan 1 mili. Kemudian diinkubasi selama 1 jam dalam suhu ruang. Metode selanjutnya yaitu pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Pengaruh penambahan inhibitor ditentukan dengan menguji aktivitas enzim protease pada pH optimum dan suhu optimum yang diperoleh pada langkah sebelumnya. Inhibitor seperti PMSF, EDTA, HgCl2, dan SDS dengan konsentrasi 10 milimolar dan enzim protease masing-masing ditambahkan 1 mili, kemudian diinkubasi selama 1 jam dalam suhu ruang. Metode selanjutnya yaitu penentuan berat molekul enzim protease. Penentuan berat molekul dilakukan dengan menggunakan metode sodium dodesil sulfat poliakrilamid gel elektroforesis atau SDS-PEG. Lalu untuk mengkonfirmasi pita protein aktif yang mempunyai aktivitas protease menggunakan metode zimogram atau activity staining method. Nah, dalam penelitian ini digunakan SDS-PEG dengan stacking gel 5% dan sparating gel 10%. Untuk zimogram, konsentrasi gel sama, namun terdapat penambahan kasein 1% ke dalam sparating gel. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan per masing-masing metode. Yang pertama yaitu ekstraksi enzim protease. Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, penambahan asam askorbat semakin meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi asam askorbat yang ditambahkan. Penambahan asam askorbat 0,3% memiliki aktivitas proteolitik tertinggi sebesar 2,26 U per miligram. Penambahan EDTA dengan konsentrasi yang semakin bertambah semakin meningkatkan aktivitas spesifiknya juga. Nah, penambahan EDTA 15 milimolar dapat meningkatkan aktivitas spesifik enzim protease dari daun kelor, yaitu sebesar 2,01 U per miligram. Sedangkan penambahan kombinasi asam askorbat 0,3% dan EDTA 15 milimolar juga semakin meningkatkan aktivitas spesifik protease daun kelor, yaitu 2,45 U per miligram. Untuk hasil dan pembahasan yang kedua yaitu purifikasi enzim protease dari daun kelor menggunakan amonium sulfat. Di situ ada tabel 1 yang menunjukkan nilai aktivitas enzim dan kadar protein enzim protease dari daun kelor hasil pemurnian. Nah, tabel tersebut menunjukkan nilai aktivitas enzim dan kadar protein daun kelor hasil pemurnian. Hasil ekstraksi enzim merupakan isolat dengan kadar yang masih rendah. Ekstrak kasar enzim protease pada supernatan selanjutnya dipurifikasi secara parsial dengan metode pengendapan amonium sulfat dan dialisis untuk meningkatkan kadar enzim. Hasilnya, konsentrasi amonium sulfat yang digunakan pada penelitian ini adalah konsentrasi 60%. Kemudian, setelah protein diendapkan dengan amonium sulfat 60% dan dilarutkan dalam buffer, maka tahap selanjutnya adalah proses dialisis. Larutan tersebut mengandung residu amonium sulfat sehingga perlu didialisis untuk menghilangkan garam dan zat terlarut lainnya. Bisa dilihat di tabel pada tahap ekstrak kasar, pengendapan, dan dialisis dihasilkan volume enzim total dalam mili, aktivitas enzim total, kadar protein total dalam miligram, aktivitas spesifik dalam U per miligram, nilai yield, dan nilai purification factor. Pembahasan selanjutnya yaitu penentuan kestabilan dan pH optimum. Nah, di situ ada gambar grafik, yaitu gambar pengaruh pH terhadap aktivitas enzim protease dari daun kelor hasil dialisis. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa aktivitas enzim protease dari daun kelor memiliki pH optimum 6. Kemudian, enzim protease dari daun kelor memiliki kestabilan pada pH 5-7, di mana
aktivitas residu yang dihasilkan tidak kurang dari 90%. Protease pada pH di atas 7, kestabilannya mulai menurun, dibuktikan dengan aktivitas relatif residu sudah di bawah 90%. Data stabilitas protease dari daun kelor menunjukkan sisi aktif protease dapat bekerja optimal pada kondisi asam dan netral. Pembahasan selanjutnya yaitu penentuan kestabilan dan suhu optimum. Di situ terdapat gambar pengaruh suhu terhadap stabilitas enzim protease dari daun kelor. Di situ diketahui di sumbu X yaitu waktu dan di sumbu Y yaitu aktivitas proteolitik. Nah, gambar tersebut menunjukkan aktivitas enzim protease dari daun kelor mengalami peningkatan pada suhu 30 derajat Celcius sampai suhu 60 derajat Celcius dan mengalami penurunan setelah suhu di atas 60 derajat Celcius. Penurunan aktivitas enzim terjadi karena enzim mulai mengalami kerusakan gugus aktif. Nah, setelah melewati suhu optimum, aktivitas enzim umumnya akan mengalami penurunan. Pembahasan selanjutnya yaitu penentuan kestabilan dan suhu optimum. Di situ terdapat grafik yang menunjukkan aktivitas enzim protease dari daun kelor pada beberapa substrat. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa protease dari daun kelor relatif stabil pada kisaran suhu 40-60 derajat Celcius, di mana aktivitas protease pada suhu tersebut relatif stabil dalam kisaran waktu 60 menit. Sedangkan pada suhu 70 derajat Celcius, stabilitas protease sudah mengalami penurunan sejak menit ke-40. Kemudian, pada suhu 70 derajat Celcius, terjadi penurunan aktivitas enzim yang cukup tajam jika dibandingkan dengan suhu sebelumnya. Bahkan pada saat pemanasan 40 menit, aktivitas enzim sudah mengalami penurunan. Protein enzim terdenaturasi dengan cepat pada suhu 70 derajat Celcius, sehingga aktivitas enzim tidak dapat dipertahankan. Akibatnya, terjadi penurunan aktivitas enzim secara drastis jika dibandingkan dengan suhu 40, 50, dan 60 derajat Celcius. Kemudian, apabila dilihat dari keadaan di gambar atas, maka enzim protease dari daun kelor memiliki daya tahan yang cukup tinggi terhadap panas. Pembahasan selanjutnya yaitu penentuan spesifitas substrat. Aktivitas residu enzim protease dari daun kelor yang paling tinggi adalah terhadap substrat kasein, yaitu sebesar 100%. Nah, enzim protease yang dapat dari daun kelor tidak hanya memiliki aktivitas yang tinggi pada substrat kasein, tetapi juga dapat aktif pada substrat lainnya, misalnya BSA, gelatin, egg albumin, soy protein, dan whey. Namun, aktivitas tertinggi enzim protease dari daun kelor terdapat pada substrat kasein. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai Km dan Vmax enzim protease. Di sini ada gambar yang menunjukkan penentuan nilai Km dan Vmax melalui transformasi Lineweaver-Burk enzim protease dari daun kelor. Nah, penentuan nilai Km dan Vmax enzim protease dari daun kelor dihitung berdasarkan aktivitas enzim tersebut pada variasi konsentrasi substrat dengan pH optimum, yaitu 6, dan suhu optimum, yaitu 60 derajat Celcius. Berdasarkan hubungan aktivitas enzim dengan konsentrasi substrat, diperoleh grafik transformasi Lineweaver-Burk, yaitu dengan nilai Y sama dengan 0,0178 X tambah 0,4286 dengan nilai regresi 0,9929. Selanjutnya, dari grafik yang di atas tadi, ditentukan nilai Km dan Vmax dengan persamaan Y sama dengan AX plus B dari hasil perhitungan. Diperoleh Vmax 2,33 mg per ml dan nilai Km 0,042 mg per ml. Semakin kecil nilai Km suatu enzim,
maka semakin besar afinitas dari enzim tersebut dalam membentuk kompleks enzim substrat, sehingga kecepatan reaksi maksimum atau Vmax terjadi peningkatan serta menunjukkan aktivitas enzim yang tinggi terhadap substrat. Dan sebaliknya, semakin besar nilai Km, maka semakin kecil afinitas dari enzim tersebut, sehingga terjadi penurunan kecepatan reaksi. Harga Vmax diperoleh 2,33 mg per mililiter per menit. Hal ini menunjukkan bahwa setiap mililiter ekstrak kasar enzim protease dari daun kelor menghasilkan produk setiap menitnya maksimal 2,33 mg. Selanjutnya yaitu pengaruh penambahan ion logam. Di sini ada gambar grafik yang menunjukkan pengaruh penambahan ion logam terhadap aktivitas enzim protease dari daun kelor. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh penambahan ion logam. Di sini ada grafik yang menunjukkan pengaruh penambahan ion logam terhadap aktivitas enzim protease dari daun kelor. Nah, gambar tersebut menunjukkan aktivitas protease meningkat dengan penambahan MgCl2, FeCl2, dan ZnCl2, di mana aktivitas relatif masing-masing perlakuan lebih tinggi dari kontrol, yaitu sebesar 107,34, 107,14, dan 105,89%. Peningkatan aktivitas relatif protease oleh MgCl2, FeCl2, dan ZnCl2 menunjukkan bahwa ion logam Mg2+, Fe2+, dan Zn2+ berfungsi sebagai aktivator protease dari daun kelor, sedangkan ion logam Ba2+ menurunkan aktivitas residu protease sebesar 4,06% dari kontrol, sedangkan ion logam yang lain yaitu Na+, Cu2+, Ca2+, dan Al3+ menurunkan aktivitas residunya cukup besar. Ion logam berperan dalam aktivitas katalitik protease dan stabilitas konformasi protease. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh penambahan inhibitor. Di sini ada gambar grafik yang menunjukkan pengaruh penambahan inhibitor terhadap aktivitas enzim protease dari daun kelor. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa residual activity semakin meningkat sebesar 29,29% dengan penambahan EDTA. Adanya EDTA dapat membantu dalam mengikat setiap ion logam yang dapat menyerang sisi aktif enzim dan dapat menyebabkan inaktivasi enzim protease. HgCl2 ditemukan dapat menghambat aktivitas enzim protease yang diekstrak dari daun kelor. Kemudian, penurunan residual activity enzim protease dari daun kelor ini yaitu sebesar 80,63%. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar enzim protease yang diekstrak dari daun kelor termasuk ke dalam protease golongan sistein. Penghambatan oleh ion Hg2+ dapat terjadi karena kelompok sulfihidril dari enzim protease membentuk kompleks dengan logam berat tersebut sehingga dapat menurunkan aktivitasnya. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan penentuan berat molekul enzim protease. Ada gambar yang menunjukkan M besar yaitu marker protein, kemudian A kecil yaitu enzim protease dari daun kelor hasil pemurnian, dan B adalah zimogram dari enzim protease. Itu dapat dilihat gambarnya. Nah, untuk pembahasannya yaitu penentuan berat molekul enzim protease dari daun kelor dilakukan dengan menggunakan SDS page, yaitu sodium dodecyl sulfat polyacrylamide gel elektroporesis, yang selanjutnya dikonfirmasi dengan zimogram. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan 6 pita protein yang memiliki berat molekul sebesar 21,23, 32,32, 42,03, 60,70, 67,42, dan 156,23 kDa. Dari 6 pita protein tersebut, belum diketahui apakah semuanya memiliki aktivitas protease. Oleh karena itu, digunakan zimogram untuk mengkonfirmasi pita aktif yang memiliki aktivitas enzim.
Nah, berdasarkan hasil zimogram, itu pada gambar 7A dan 7B dapat diketahui bahwa hanya ada satu pita protein yang menunjukkan aktivitas protease, yaitu pada berat molekul 156,23 kDa. Adanya aktivitas protease pada zimogram ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening. Daerah yang membentuk zona bening merupakan daerah substrat kasein yang telah didegradasi oleh enzim protease. Untuk kesimpulan review jurnal ini, yang pertama yaitu enzim protease dari daun kelor dengan aktivitas tertinggi terdapat pada perlakuan A3E3 dengan penambahan asam askorbat 0,3% dan EDTA 15 milimolar sebesar 2,45 U per miligram. Yang kedua yaitu enzim dengan aktivitas tertinggi yang dihasilkan diendapkan dengan garam amonium sulfat fraksi terbaik 60%. Yang ketiga, enzim hasil pengendapan kemudian didialisis. Tingkat kemurnian enzim hasil dialisis sebesar 3,21 kali. Yang keempat yaitu karakterisasi enzim protease A3E3, aktivitas optimal pada pH 6 dan suhu 60 derajat Celcius dengan spesifitas substrat kasein. Kestabilan enzim pada suhu 40-60 derajat Celcius dengan pH 4-7. Yang kelima yaitu enzim protease memiliki nilai Km sebesar 0,042 mg per mililiter dan Vmax sebesar 2,33 mg per mililiter per menit. Yang ketujuh yaitu aktivitas enzim ditingkatkan dengan penambahan ion logam Zn2+, Fe2+, dan Mg2+. Enzim protease ini dihambat oleh inhibitor HgCl2 dan enzim ini bisa dikategorikan sebagai protease sistein. Yang kedelapan, enzim protease dari daun kelor memiliki berat molekul sebesar 156,23 kDa setelah dikonfirmasi melalui zimogram. Sekian presentasi review jurnal enzimologi dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.